kita lanjutkan kajian tahsin tilawah Al-Quran kita. Yakni kita mulai dengan melatih huruf-huruf hijaiyah seperti biasanya. Dimulai dari halaman 44 dan 45. Kemarin kita sudah membahas dan melatih huruf qaf dan kaf, ya. Yang mana letak atau makhrajnya, tempat keluarnya qaf dan kaf dari pangkal lidah, bertemu langit atasnya, ya. Qaf itu pangkal lidah yang paling belakang, bertemu langit-langit bagian daging yang lunak, ya. Adapun kaf itu bertemu dengan langit-langit bagian lunak dan keras secara bersamaan. Ya, kaf sedikit maju dari qaf, ya, menyentuh atau menekan langit-langit bagian lunak dan keras secara bersamaan. Coba kita murajaah bersama-sama bergantian. Qaf, qaqiqu aqo, qaqiqu aqo, quqan qaniqaqana, dengungkan, dengung yang dipanjangkan, ya, dan tebal. Quqan qaniqaqana, minal muqani, maqiqan qaniqa, coba sekali lagi. Qaqiqu aqo, quqan qaniqaqana, minal muqani, maqiqan qaniqa. Ya. Jadi qaf jahar, syiddah, isti'la, kemudian infitah, yang terakhir qalqalah. Itu guys sifatnya. Tuh, tertahan udara, kemudian kuat atau tertahan suara, kemudian naik suaranya atau tebal, infitah, suaranya tidak berkumpul, ya. Dan ada getaran atau pantulan. Baik, huruf kaf. Kakiku ak, nafas jangan sampai dengkur, ya, bangun ak udara, ya. Kakiku ak, kukan kanikakna, minal mukni, makikan kanika, nah, sekali lagi. Kakiku ak, kukan kanikakna, minal mukni, masih ada yang muk kayak seperti kho, ya. Nah, jangan muk udara. Minal mukni, makikan
kanika. bagikan kanika. Ya. Baik, langsung kita lanjutkan. Kalau kaf tadi sifatnya yang pertama sama apa beda dengan qaf? Beda ya, yaitu hams ya. Qaf tadi jahar, yang kaf hams. Kemudian sifat kedua sama, yaitu syiddah. Yang ketiga istifal, yang keempat infitah. Hanya itu saja ya. Tidak ada qalqalah. Jangan sampai diberi qalqalah ya. Baik. Kita lanjutkan setelah qaf dan kaf. Kira-kira kemana makhrajnya? Kaum bot dulu apa jim shin ya? Bot nomor jim shin ya. Coba halaman 20. Nah, jim, shin dan ya. Ya. Dari mana jim shin ya? Niku lidah bagian tengah ya, atau tengah lidah. Lidah bagian tengah atau tengah lidah. Bertemu langit-langit atasnya. Ya. Makhrajnya sama tapi caranya berbeda. Ya. Kalau jim menekan, shin dan ya hanya mendekat ya. Jadi makhrajnya sama-sama dari tengah lidah atau punggung lidah ya, dengan langit-langit atasnya. Tapi caranya berbeda. Jim menekan, shin dan ya hanya mendekat. Baik. Kita bahas jim dulu, kemudian sambil kita praktikkan bacaannya. Jim berarti halaman 44 ya. Itu latihannya. Untuk sifat-sifatnya mungkin bisa sambil dibuka di halaman sebelumnya ya. Di halaman berapa bab sifat? Halaman 24 ya. Nah. Jim yang pertama memiliki sifat jahar nopo hams. Jahar apa hams kira-kira? Jahar ya. Jahar tertahan udara. Ya. Ya. Mungkin ada yang misal mendengar qori atau siapa ustadz yang mengajarkan bacaan, atau mungkin saya sendiri misal ada yang baca ja seperti ada hams. Nah, ini tidak apa-apa ya, karena makna dari jahar ya, ini kita ulang-ulang agar tidak keliru di dalam memahami makna jahar atau hams ya. Jadi maksud jahar itu banyaknya udara atau nafas yang tertahan. Jadi lebih banyak yang tertahan ya, bukan berarti tidak ada sama sekali ya. Maka ada para ulama kita ya, atau ustaz-ustaz kita membaca ja. Yang penting tidak membaca dengan ja. Ya, ja. Tuh. Sebelum kita lanjut, dari segi makhraj dulu. Dari makhrajnya jim ini jangan diucap dari ujung lidah. Misalnya ja. Ya, ujung bertemu gusi misalnya ja. Ya, seringkali kita gitu nih. Minal jin ini ujung. Nah, minal jin. Nah, tuh. Kemudian jangan seperti G. Ini kalau orang Mesir biasanya baca gim ya, terlalu ke belakang gim, terlalu ke mendekati qaf ya, jim di tengah ya. Sudah masuk maghrib, kita selesaikan jim dulu. Kemudian jangan mengucap seperti huruf C ya, terlalu banyak nafas kemudian seperti C ya, ja ya, ci ya. Ini juga jangan terlalu terlalu kuat
atau terlalu menahan, jim ya, ini rojim misalnya, ada orang baca seperti itu, ya, jim, atau terlalu kuat jim misalnya, ya, itu nanti berarti kaitannya dengan sifat juga, ya. Nah, jadi jahar sudah, kemudian sifat kedua dia syiddah, ya, tapi jangan terlalu syiddah ya, tadi ya, jangan terlalu kuat. Kalau yang jim tadi itu terlalu hati-hati, mungkin memahami apa jahar itu tidak ada nafas sama sekali. Ya, ada yang baca sampai jim, nirwajim. Hati-hati untuk menahan keluarnya udara atau nafas. Ya. Kalau jim, ada yang terlalu kuat, sampai ada yang baca ji. Ini berlebihan, terlalu kuat. Kemudian sifat berikutnya istifal dan infitah. Istifal berarti turun, infitah berarti terbuka, yakni suaranya tidak berkumpul di bagian atas atau langit-langit mulut kita, ya. Nah, itu. Yang terakhir qalqalah. Ya. Sama seperti huruf sebelumnya yang sudah pernah kita bahas, yaitu ba dan qaf, ya. Nah, jim, qalqalah. Baik, coba kita baca sekali. Jajiju aja. Tengah, rasakan dari tengah lidah. Jajiju aja. Jani jajana. Jangan sampai jeng, ya. Ada suara yang keluar melalui mulut. Jani jajana. Sekali lagi, gitu, ya. Jani jajana. Minal mujni. Majija janija. Ya, gitu. Jadi majija bukan majijang, jang. Nah, kita nutup hidung tetap bunyi. Jangan sampai suaranya terhenti. Itu ikhfa pada jim, sama seperti kemarin pada napa? Sudah belum kira-kira? Ikhfa semisal jim belum, ya. Kita masih membahas huruf halqi, ya. Huruf al-halqu berarti huruf izhar, bukan ikhfa. Adapun yang qaf kaf kemarin, maka ikhfanya seperti eng, ya. Nah, kalau kita tutup hidung maka berhenti, tidak bunyi. Wallahu taala alam. Kita perjelas dan kita lanjutkan pada salat maghrib. Barakallahu fikum.